Halo, pada video kali ini saya akan membahas terkait implementasi dari ATS teori PPLBO dalam bentuk food ordering system dengan berbasis microservice. Baik, di sini ada biodata saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait business capability dan juga service mapping. Ini seperti yang sudah ada dalam lembar jawaban ETS, bahwasannya saya sudah memetakan business capability yang ada dalam soal ke dalam service-service yang dibutuhkan. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di file readme pada GitHub yang sudah saya berikan. Oke, saya skip untuk pembahasan detailnya. Kemudian saya akan lanjut ke bagian implementasi, bahwasannya dari service-service mapping ini ada beberapa service yang mungkin untuk detailnya bisa dilihat pada readme. Ini saya mengimplementasi sebanyak 8 service. Yang pertama adalah cafe service. Cafe service ini secara garis besar menyimpan atau mengelola informasi terkait cafe itu sendiri. Misalnya lokasi, jam operasional, kemudian ketersediaan stok bahan makanan, dan sebagainya gitu. Ya, ini fokusnya ke dalam hal-hal tersebut. Kemudian untuk yang kedua ada menu service. Ini berfokus kepada pengelolaan informasi terkait menu dan juga bahan makanan yang dibutuhkan untuk setiap menunya. Kemudian yang ketiga ada consumer service. Ini mengelola informasi terkait pelanggan ataupun consumer dari aplikasi ini. Kemudian ada juga order service. Yang keempat ada order service. Order service fokusnya itu untuk mengelola pesanan pelanggan melalui aplikasi maupun secara langsung di tempat melalui kasir service. Pada dasarnya order service ini akan menghandle semua aktivitas yang berkaitan dengan order uh, makanan itu sendiri pada cafe. Kemudian yang kelima ada payment service. Payment service ini akan berfokus pada pengelolaan pembayaran dari pelanggan ataupun dari user terkait order yang telah dibuat pada order service. Keenam ada API Gateway Service. API Gateway Service ini uh, berfokus kepada mengelola interaksi antar endpoint. Gitu. Jadi ketika nanti user ingin mengakses aplikasi, tidak bisa secara langsung mengakses port yang ada pada setiap service-nya. Tujuh ada discovery server atau service registry service. Ini diterapkan untuk menerapkan di konsep discovery pattern untuk komunikasi proses IPC. Kemudian juga ada notification service. Notification service ini berfungsi untuk mengelola informasi dari service lain. Dalam artian, ketika misalnya ada order service, ketika terjadi perubahan, misalnya statusnya berubah, ataupun orderan telah dibuat, maka akan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan tentang status pesanan. Di sini saya akan menjelaskan terkait service arsitektur yang dilihat ya, bahwasannya user ketika akan mengakses aplikasi, di sini akan ditandai dengan kotak aplikasi. Dia akan melalui API Gateway Service terlebih dahulu. Yang nantinya API Gateway Service ini akan uh, menggunakan load balancer gitu, untuk mengarahkan traffic dari user tuh untuk setiap service-nya. Jadi nantinya tujuannya itu agar menghindari ataupun apa ya, meminimalkan terjadinya server down akibat satu service yang menerima banyak request. Baik, di sini API Gateway itu akan terhubung secara langsung ke kasir. Kemudian di sini juga ada out, ada cafe, reservation, order, dan juga consumer. Baik, di sini untuk out server tidak diimplementasikan pada aplikasi ini, namun dalam arsitektur kita menggunakan key clock seperti yang diajarkan pada YouTube. Kemudian di sini ada kasir service. Ini untuk menerima pembayaran, menerima pesanan secara langsung di tempat. Kemudian ada service ini untuk memproses pesanan yang dilakukan melalui aplikasi. Kemudian cafe service ini akan melihat informasi terkait cafe itu sendiri gitu, karena dapat banyak cafe, dapat mengakses banyak cafe dengan nantinya menunya masing-masing seperti itu. Untuk consumer service nanti akan mengolah user. Dan di sini dapat kita lihat bahwasannya ada dua jenis komunikasi yang terjadi dalam aplikasi ini. Yang pertama itu synchronous communication. Synchronous communication ini komunikasinya tidak menerapkan event driven design pattern. Jadi maksudnya komunikasinya itu
dijalankan secara langsung. Jadi tidak asinkron. Kemudian yang kedua ada asynchron communication. Ini menerapkan event driven design pattern. Yang dapat dilihat di sini bahwasannya yang sinkronus itu dituliskan dengan sync, kemudian yang asinkronus itu dengan async. Di sini kita dapat melihat bahwasannya order untuk interaksi dengan payment, kitchen, delivery, notification, dan reporting, kemudian juga dengan cafe itu kita menerapkan konsep asynchronous communication dengan bantuan event bus atau bisa kita sebut sebagai message broker yang dapat kita gunakan teknologi dari Kafka ataupun RabbitMQ. Kemudian di sini untuk setiap service-nya juga dapat dilihat ya bahwasannya dia memiliki jenis database masing-masing. Seperti pada cafe service nih ada MongoDB, kemudian order service nih bertipe relasional, dan sebagainya. Seperti itu. Ini untuk arsitektur lebih jelasnya mungkin bisa diakses melalui README. Kemudian di sini untuk load balancer mechanism tadi seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya API Gateway ini akan menerapkan load balancer agar bisa mengarahkan traffic ke setiap service-nya agar merata. Kemudian juga uh, service discovery di sini dapat dilihat bahwasannya uh, order service itu akan terdaftar dalam service registry gitu. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait teknologi stack yang digunakan. Yang pertama itu ada Spring Boot, MySQL, MongoDB, dan RabbitMQ sebagai message broker. Kemudian juga ini ada prerequisite yang harus dipenuhi sebelum dapat menjalankan aplikasi dari food ordering system pada microservice ini. Mungkin untuk lebih detailnya bisa dilihat pada README. Baik, selanjutnya juga ada API documentation ya, sebagai tester. Nantinya di API documentation ini dapat dilihat berbagai request-request HTTP dalam lingkup CRUD. Ya, di sini kita bisa melakukan beberapa aksi-aksi terkait fungsi-fungsi dari setiap service. Itu lebih detailnya bisa diakses melalui readme.md. Oke, di sini dapat dilihat bahwasannya untuk kode sendiri ada 8 service yang diimplementasikan. Untuk cafe service sendiri ini sudah mendukung CRUD. Bisa dilihat dalam cafe controllernya bahwasanya dia menerima get mapping, menerima HTTP get, REST, kemudian juga post untuk menambahkan. Ini get itu untuk mengambil, kemudian put untuk mengupdate, dan juga delete untuk menghapus. Untuk discovery server sendiri, kita gunakan package dari Eureka, Netflix Eureka. Di sini kita cukup menggunakan annotation enable Eureka server yang nantinya dia akan menjadi server dari menjadi discovery servernya itu sendiri, ya, seperti itu. Oke. Dan untuk database-nya seperti yang sudah dijelaskan, setiap service itu memiliki database-nya masing-masing. Bahkan ada jadi setiap service-nya itu memiliki yang berbeda gitu. Seperti di sini dia menggunakan MongoDB, sedangkan pada order itu dia menggunakan MySQL. Seperti itu. Ini untuk service-service-nya, dan mungkin untuk melihat bukti cerutnya bisa dilihat dalam API documentation yang ada dalam sini. Di sini sudah saya menggunakan 3 design pattern yang menjadi topik bahasan kelompok saya. Ada beberapa problem. Yang pertama tuh bagaimana mengimplementasikan transaksi yang menjaga konsistensi data di antara berbagai service. Kemudian yang kedua tuh bagaimana mengimplementasikan query untuk mengambil data dari berbagai service. Untuk mengatasi solusi tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut, maka digunakan konsep data consistency pattern, yakni yang pertama itu ada event driven, event sourcing, dan juga Saga. Jadi ada 3 design pattern yang saya terapkan, implementasikan pada aplikasi ini. Untuk penjelasan sendiri dapat dilihat pada README, bahwasanya event driven ini akan mencatat setiap event dalam dalam urutan aksi. Misal nih, dalam perilaku order ini, maka setiap aksi order create, order cancel, order deliver, dan sebagainya itu akan dicatat. Nantinya akan digunakan service khusus yang dinamakan message broker. Di sini message broker yang digunakan seperti pada arsitektur maka digunakan RabbitMQ untuk mengelola event-event berdasarkan kebutuhan service. Nantinya service yang berkaitan itu akan saling mempublish dan juga mengkonsum event-event yang terjadi gitu. Misalnya ketika terdapat pesanan baru, maka ada service akan mempublish event ke message broker. Kemudian nantinya
Message broker ini akan mendistribusikan event tersebut ke service yang membutuhkan, misalnya customer, consumer, payment, dan juga notification service untuk diproses. Kemudian dalam program ini, event-driven diimplementasi pada interaksi secara asinkronus antara service order dan payment. Untuk lebih detailnya terdapat pada file berikut. Yang pertama tuh pada order service. Nah, di sini ada function bernama place order dan cancel order. Yang di sini akan menghasilkan dan mengirim event message ke RabbitMQ, kemudian nanti akan dikonsum oleh service yang membutuhkan, yaitu payment. Dapat dilihat pada program ketika kita membuka order service, di sini eh, pada metode place order. Ini place order, ini dapat kita lihat ini proses-proses logiknya untuk fungsionalitasnya. Kemudian di sini, nah dapat dilihat bahwasannya selain order ini nantinya menyimpan uh, state yang berbasis distributed atau konvensional database gitu ya, yang kayak seperti biasanya. Kita juga di sini mengimplementasikan dua jenis penyimpanan gitu ya tadi, yang seperti biasa database pada biasa seperti pada biasanya. Kemudian yang kedua itu ada berdasarkan event. Di sini dengan konsep event driven maka akan membuat order event yang terdiri dari atribut-atribut seperti ini yang nantinya akan dikirimkan ke RabbitMQ dengan konfigurasi-konfigurasi yang ada pada programnya. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat secara langsung melalui config dari RabbitMQ itu sendiri di sini. Sebelum itu, sebelum dapat menggunakan RabbitMQ juga perlu dilakukan konfigurasi di sini seperti hostnya, portnya, dan sebagainya. Dan ini berlaku untuk semua service yang menggunakan konsep event driven. Oke, baik. Tadi ya, berarti ini untuk event driven. Jadi dia akan mengirimkan convert and send. Di sini menggunakan package dari RabbitMQ itu sendiri gitu ya. Kemudian untuk yang mengkonsumnya itu payment service. Di sini untuk cancel order juga sama ya. Di sini cancel order juga sama. Dia akan mengirimkan message gitu ya. Ya mungkin seperti itu untuk message. Kemudian untuk payment tadi yang mengkonsumnya kita dapat lihat di bagian controller. Maaf ya, controller nih, bentar. Di bagian controller ini ada sebuah annotation bernama Rabbit Listener. Jadi di sini dia akan melisten ataupun kita akan mendengar, mengkonsum event yang ada pada order queue. Jadi ini config-nya ada di kode ya. Jadi kita akan mendengarkan setiap event yang ada pada order queue. Gitu. Jadi ketika ada event masuk dari order service, maka akan diambil, dikonsum oleh payment service ini, kemudian akan diproses gitu oleh payment service. Dapat dilihat di sini untuk logiknya sendiri, dia akan mengklasifikasikannya berdasarkan jenis dari event type itu sendiri. Karena tadi event type-nya bermacam-macam, ada order create, order cancel, dan sebagainya gitu, yang nantinya memiliki logiknya masing-masing. Yang kedua tuh, baiknya sebelumnya tujuannya itu agar nantinya komunikasi antar service dapat terjadi secara asinkronus untuk meningkatkan performa, sehingga service order tidak perlu menunggu proses pada payment selesai untuk melanjutkan proses lain. Baik, itu untuk tujuannya. Kemudian yang kedua, desain pattern yang kedua itu adalah event sourcing. Event sourcing ini merupakan lanjutan dari event driven, di mana penggunaan event sourcing ini untuk menyimpan event source agregat ya sebagai urutan event gitu. Nantinya event-event tadi yang dikirimkan melalui message broker tuh tidak hanya dikirimkan melalui RabbitMQ saja, tapi disimpan dalam sebuah database yang merekam setiap perubahan step yang terjadi pada entity tertentu. Contohnya tadi order. Namun yang dapat kita dalam hal ini tujuan event sourcing itu untuk memudahkan auditing nantinya. Namun perlu menggunakan CQRS command query responsibility segregation pattern ya untuk memudahkan query pada event yang disimpan. Namun dalam aplikasi ini saya tidak menerapkan CQRS pattern. Namun karena itu di luar dari lingkup pembahasan kelompok saya. Dalam program ini, event sourcing ini implementasi pada interaksi secara sinkronus antara order dan juga payment. Seperti yang
mungkin sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya gitu ya. Untuk payment service di mana ketika memproses payment, dia itu juga akan mengirimkan message gitu. Dan juga ketika menjalankan function dari pay invoice, dia akan mengirimkan message kepada order dan sebagainya gitu. Tujuannya nanti agar setiap perubahan state dalam program dicatat oleh sistem untuk mempermudah auditing dan lainnya. Seperti itu untuk event sourcing. Ya, jadi pada dasarnya nanti ketika kita lihat di sini, misal di bagian order service, di sini dia akan menyimpan. Ya, di sini ada perintah untuk menyimpan order event tadi gitu melalui order event repository. Nantinya ini akan disimpan dalam MongoDB. Untuk MongoDB-nya mungkin saya sedikit tampilkan. Ya, ini akan nantinya seperti event gitu ya. Jadi ini mungkin order service, kemudian order event. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya setiap event itu dicatat. Order create, karena di sini proses yang baru saya jalankan adalah order create, maka yang disimpan hanya order create seperti itu. Di sini juga ada detail event datanya dan sebagainya. Cukup. Untuk selanjutnya ada desain pattern yang ketiga yaitu Saga. Saga ini memastikan konsistensi data dalam mengelola proses local transaction yang terjadi di masing-masing service gitu, yang dapat memperbarui database ataupun mempublish informasi ke service selanjutnya. Jadi jika nantinya ternyata di tengah jalan transaksi itu gagal, maka Saga itu akan menjalankan rangkaian mekanisme revert atau compensating yang membatalkan perubahan sebelumnya pada commit oleh local transaction oleh service sebelumnya. Yang untuk menekannya sendiri ada dua, ada koreografi dan juga koordinator gitu. Koreografi dan orkestra. Namun pada aplikasi ini diterapkan konsep koreografi. Nah, dalam program ini Saga itu diimplementasi pada interaksi antara order, payment, dan juga cafe. Jadi nantinya yang pertama pada order service, ketika nantinya terjadi cancel order, ataupun nantinya ketika melakukan order itu ada setelah order dibuat, kan inventory-nya berkurang ataupun bahannya berkurang. Nah, ketika di cancel atau ternyata ada masalah di tengah jalan, maka akan men-trigger function restore ingredient sehingga nantinya bahan itu akan dikembalikan. Kemudian di payment service itu ketika receive payment request ini tuh memproses message dari order. Ketika order dibuat gagal, maka dia juga akan men-trigger cancel order. Jadi ini berurutan ya. Ketika ini gagal maka cancel order, dan ketika cancel order maka ya ini akan di restore seperti itu. Ya, tujuannya agar ketika ada kegagalan saat proses pembayaran, maka order akan di cancel dan bahan makanan ingredient yang telah dikurang akan dikembalikan. Seperti itu. Untuk implementasinya bisa dilihat di sini bahwasanya pada order service kita lihat di bagian cancel order. Nah, di sini kita akan gunakan metode try and catch ya terutama. Ya, ini untuk menghandle gitu ya. Di sini ada restore ingredient. Nah, di sini kita akan melakukan restore ingredient gitu ketika mengcancel ataupun terjadi kesalahan. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari payment service, di mana ketika payment service terjadi kegagalan, terutama di bagian sini, ketika dia gagal menerima message dari order, maka dia akan secara otomatis meng-cancel. Di sini ada metode try and catch ya di sini. Ketika gagal tuh maka dia akan cancel ordernya gitu. Baik, nanti saya akan menemukan aplikasi. Yang pertama itu untuk mekanisme dari order. Ketika kita akan memesan order, di sini kita bisa mendapatkan menu-menunya itu dari sini. Kita akan dapatkan menunya. Nah, di sini kita menu retrieve. Ya, ini ada beberapa menu. Misal kita anggap mochaccino. Kemudian untuk mochaccino ini sendiri gitu ya. Ini tuh dapat kita lakukan order pada place order ya, di sini. Ini kita juga menentukan kafenya gitu. Jadi nanti kita bisa mendapatkan menu tuh dari cafe gitu, berdasarkan kafenya.
Seperti itu. Ini untuk kita lakukan mekanisme dari order. Bisa kita order sebanyak 3, maka nah di sini order place dan ini ada keterangannya. Kemudian kita dapat lihat di sini dari setiap mekanisme event driven ya. Ini dapat kita lihat bahwasanya, mohon maaf ini agak nge-lag. Dapat dilihat di sini bahwasannya ketika kita membuka notification service, di sini akan terima order message, kemudian notifikasi ini akan dikirim ke yang bersangkutan. Di mana tadi kan yang mengorder itu adalah Waji Sobri, kemudian cafe ID-nya ini akan dikirimkan ke user atau consumer yang bersangkutan dengan bahwasannya di sini message-nya order create by with order number sekian. Dan di sini juga akan diterima oleh payment service. Di sini receive payment request for order number. Di sini dia akan menerima message, kemudian juga dia akan meng-generate invoice gitu ya. Kemudian nantinya ya, akan diproses gitu ya paymentnya. Nantinya di sini itu akan berubah statusnya menjadi unpaid seperti itu. Kemudian dia akan mengirimkan kembali message kepada kepada service order gitu dengan order number sekian. Nanti akan diterima kembali oleh order service di sini receive payment response for order number dengan ini gitu ya tadi ya. Jadi ini ada komunikasi secara asinkronus menggunakan message broker gitu yang semuanya memiliki logik fungsionalitas dari masing-masing service-nya gitu. Untuk detailnya mungkin bisa dilihat pada program. Nah, seperti itu untuk demonya. Kemudian di sini dapat kita dapatkan semua customer. Mohon maaf, sepertinya untuk customer tidak di-run, jadi nanti mungkin bisa dicek. Di sini juga ada example-nya, sudah saya berikan di sini. Dan juga yang lain-lainnya juga sudah saya buatkan example-nya, jadi bisa dilihat pada API dokumentasi saja gitu. Di sini juga kita bisa dapatkan semua notification yang ada. Di sini untuk keperluan mungkin debugging dan sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih.